Yo guys, balik lagi sama dengan gua Bang Jo Review dan welcome back to segmen hunting di channel ini. Oke, jadi sekarang tempat teman-teman ada satu buah paket dari Pos Indonesia dan seperti teman-teman tahu beberapa waktu lalu kan gue sempat hunting smartphone dari luar negeri ya. Dan ini masih smartphone dari luar negeri juga. Cuman bedanya kalau kemarin itu smartphone-nya dalam kondisi baru, ini gue beli smartphone second dari luar negeri. So, jadi di sini gua beli iPhone SE 2020 dengan memori 64 GB. Dan ini tuh gue beli dengan harga yang bisa dibilang murah banget ya. Cuman 2,4 juta aja teman-teman bisa dapetin si iPhone SE 2020 ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang nanyain pajaknya ada di harga berapa, gue mungkin langsung aja spill di awal. Jadi pajak HP ini tuh ada di angka sekitar 400 ribuan ya. Dan ini tuh tepatnya di 489 ribu. Jadinya karena pajaknya udah gue bayar, jadi harusnya sih emailnya bakal aman-aman aja. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, paketnya nih masih dibungkus plastik. Dan di sini ada juga bukti pajaknya nih, ya. Teman-teman mungkin bisa lihat nih, gue tutupin alamat gue, tapi kelihatan lah ya nih angkanya 489 ribu. Dan ya di sini paketnya sekalian juga gue pengen unboxing. Jadinya buat teman-teman pastiin nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Dan nanti gue bakal tes juga kira-kira HP ini sinyalnya aman apa kagak. Sama mungkin bakal gue tes gaming Genshin Impact kali ya. So, tanpa basa-basi, mungkin kita langsung aja unboxing si smartphone-nya. Oke. Oke. Wow, I had a feeling he's good. Oke, jadi ini adalah smartphone yang gua beli dari toko ini namanya nih Hi5 kalau nggak salah. Dan ini kalau teman-teman lihat boxnya ini tuh box dari mereka ya. Jadinya di sini tuh kelihatan banget kalau ini boxnya masih disegel. Dan gua nggak tahu sebenarnya emailnya udah didaftarin belum ya. Soalnya ini belum di unboxing kayaknya nih. Tuh. Semoga sih udah didaftarin ya. Mungkin kita langsung aja unboxing si HP-nya. Oke, kita mulai dari sini. Sip. Nah, kita buka segelnya ya. Jadi moment of truth. Dan ini dia iPhone SE 64 GB. Oke, jadi ini barangnya. Ini di dalamnya dapat beberapa perintilan ya. Oh, dapat kabel charger nih. Kayak sini KW sih, tapi nanti kita bakal lihat kayak gimana. Oke, kita singkirin dulu. Dan ini unit smartphone-nya. Ya, ini teman-teman lihat ini masih kayak disegel gitu sama mereka. Dan ini kalau diangkat unboxingnya sih feelingnya kayak pakai apa ya? Kayak plastik aslinya ya. Ini nih. Apa jangan-jangan di Cina sana plastik ini bisa dibikin. Oke, jadi ini smartphone-nya kelihatan masih mulus ya. Ini kalau gua tebak ini bisa jadi refurbished. Cuman nggak tahu, nanti kita lihat aja. Dan mungkin kita langsung nyalain aja kali ya. Oke. Sip, iPhone-nya udah nyala. Ini gua nggak tahu ya, bengkok apa kagak sih? Kayak agak bengkok. Enggak deh. Tadi mata gue sekilas lihatnya kayak agak bengkok sedikit guys. Mungkin karena ada stiker di sini kali ya. Tapi kalau dilihat asli sih enggak ya. Tuh. Oke, jadi ini adalah si iPhone SE 2020-nya udah nyala nih. Dan di sini kita coba pilih dulu ya. Kita setting bahasa sama region dulu. Dan nanti gue bakal setting kali ya. Soalnya kalau kayak gini kan lama nih. Jadinya ya palingan gue setting dulu bentar. Dan nanti gue bakal balik lagi sama aplikasi yang udah gue install. Dan nanti gue juga bakal tes gamingnya. So stay tune dan check this out.
Yo guys, balik lagi. Jadi ini udah gua install beberapa aplikasi ya, dan so far sih gua udah tes sedikit, dan di sini fingerprintnya berfungsi ya. Jadi tuh teman-teman bisa lihat sendiri fingerprintnya aktif. Dan di sini yang gua kaget ternyata layarnya masih ori loh. Gua kira tadinya refurbished HP-nya. Soalnya tadi kan nggak masuk akal ya. Ini mulus banget. Dan kalau tadi gua perhatiin, gua kira HP-nya bengkok, ternyata dia nggak bengkok ya guys ya. Karena tadi tuh karena ada efek pantulan cahaya aja gitu dari stiker yang tadi. Jadi ini stikernya udah gua lepas, dan teman-teman bisa lihat lah ya, ini secara fisiknya juga nggak nyangka sih gua bisa semulus ini. Nih ya, tuh bener-bener kayak baru loh. Gua nggak ngerasa beli HP second sama sekali. Dan ya mungkin buat teman-teman yang pengen beli, ketimbang beli yang inter kagak jelas, mending beli yang kayak gini sih. Ini pertama bayar pajak resmi, terus juga emailnya harusnya aman ya. Cuman tadi gue udah coba masukin SIM card nih. Sayangnya sampai sekarang dia masih no service. Tapi nggak apa-apa, karena kalau untuk pendaftaran email kan kurang lebih butuh waktu sekitar 2-3 harian ya. Karena kemarin tuh gue sempat ngalamin hal yang sama juga di ZTE Nubia Z50. Sampai akhirnya besoknya setelah gue unboxing HP tersebut, HP-nya tuh udah bisa dipakai sinyalnya. Jadinya aman ya guys ya. So di sini gua udah install beberapa aplikasi juga. Tapi sebelumnya mungkin kita coba lihat ya. Mungkin buat teman-teman yang penasaran ini versinya versi apa. Jadi teman-teman gua kasih lihat aja kali ya. Jadi untuk iPhone SE-nya sendiri ini adalah versi China tuh ya. Kodenya KHA. Dan ini gua belinya yang 64 GB ya. Lalu untuk baterai health-nya juga masih di 100% nih ya. Meskipun ya gue nggak yakin juga sih baterainya masih original, tapi nggak apa-apa. Yang penting HP-nya ini tuh berfungsi dengan baik. Oke? So jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran kenapa gue bisa rekomendasiin HP ini. Jadi HP ini tuh sebenarnya udah pakai chipset yang sama ya, sama kayak iPhone 11. Dimana si iPhone SE 2020 ini tuh pakai prosesor Apple A13 Bionic. Nih ya. Jadi chipset ini tuh emang terkenal kenceng banget. Meskipun emang untuk dari segi RAM-nya ini tuh cuman 3 GB aja. Dan tadi storage-nya gue udah kasih tahu HP ini tuh pakai storage 64 GB. Untuk iOS-nya sendiri di sini kalau yang gue pakai sekarang itu yang di 16.2. Dan mungkin sekarang kita langsung aja tengok kira-kira gimana sih skor benchmark dari si iPhone SE 2020 ini. Yuk langsung aja kita lihat. Dan ya, jadi si iPhone SE ini tuh berhasil dapetin skor 584.000 ya. Dan ini tuh menurut gua sih ini udah ngebut banget nih. Bahkan bisa dibilang meskipun skornya tuh masih kalah sama Snapdragon 782G, tapi meskipun gitu skor ini tuh nggak bisa jadi acuan ya. Kalau seandainya teman-teman pengen bandingin iOS sama Android. Jadinya ini kalau untuk iPhone skor segini tuh udah gede banget. Dan apalagi ya, mungkin kameranya kali ya. Tadi kita belum tes kameranya. Jadi di sini kita dikasih kayak notifikasi dulu. Dan mungkin gue pakai si Galaxy Buds gue kali ya, buat jadi sampel fotonya. Oke. Terus untuk kamera depannya kita coba juga. Kepencet nih. Oke, bentar. Kamera depannya tuh ya, teman-teman lihat nih tangan gue. Oke. Jadi untuk kamera semuanya aman, kagak ada masalah sama sekali. Dan mungkin kita langsung aja ke tes yang paling pamungkas kali ya, yaitu adalah tes Genshin Impact si iPhone SE 2020 ini. Kira-kira masih kuat gak nih? Oke, kita langsung aja masuk ke gameplaynya. Dan mungkin untuk hemat waktu gue percepat aja ya, biar langsung masuk ke gameplaynya. Oke, jadi gue udah masuk ke gameplaynya. Ini Genshin Impact. Dan ini gue pertama lihat dulu kali ya setelannya ini ada di setelan apa. Oke, by default dia ada di medium 30 fps ya. Cuman mengingat ini adalah smartphone flagship, jadinya gue coba tes keber kali ya di highest 60 fps. Kira-kira masih kuat gak nih? Ini malahan di mapnya ada di Sumeru ya. Harusnya kan terkenal berat tuh Sumeru. Nih teman-teman mungkin kalau mau lihat, ini gue lagi di daerah hutannya ya di Sumeru. Dan ini tuh meskipun gak di gurun ini udah lumayan berat tuh ya. Teman-teman bisa lihat ini frame rate-nya nggak mulus-mulus amat.
Tapi pas udah digerakin beberapa saat nih lumayan oke sih. Mungkin ada di sekitar 40 sampai 50 FPS-an. Oke. Intinya sih balik lagi teman-teman ingat harganya ya. Tadi harganya tuh cuma 2,4 juta aja nih HP. Jadinya ya untuk harga 2 jutaan, performanya segini sih menurut gua udah overkill banget nih. Tuh. Ini gua geber di highest 60 fps tapi teman-teman bisa lihat sendiri frame rate-nya tuh bisa di 50 sampai 60-an fps. Kadang-kadang dia drop ke 40-an gitu sih kayaknya nih. Cuman nggak sering. Oke, kita coba mungkin untuk battle sedikit. Kira-kira kayak gimana. Oke. So far sih aman ya. Ada frame drop sedikit tapi nggak yang signifikan gitu. Oh, ini baru nih signifikan nih. Sama kalau dipakai battle gini kayaknya agak mulai anget nih guys. Jadinya mungkin buat teman-teman yang pengen pakai si SE 2020 ini buat main game, gue sih nyaranin cooler wajib ya, supaya suhunya tuh jadi nggak gitu panas guys. Oke, buset dikeroyok gue guys. Waduh, oke kabur aja. Karena susah mainnya di layar kecil gini, jadinya mending cabut aja. Oke, tuh udah mulai ada frame drop yang patah-patah gitu. Tapi ya udahlah, palingan untuk tes gamingnya gitu dulu aja. So far sih ini HP-nya worth it sih kalau teman-teman pengen beli sebagai HP kedua atau sebagai smartphone iPhone pertama kalian. Ini tuh iPhone SE 2020 bisa dibilang minimalnya lah, karena meskipun dia punya desain yang jadul tapi chipsetnya tuh masih lumayan kenceng loh buat teman-teman pakai di tahun 2023 ini. Jadi kalau tadi Genshin Impact aja udah kuat banget, harusnya sih buat aplikasi daily kayak WhatsApp, terus buat untuk Instagram, TikTok, itu harusnya bakal aman-aman banget. Nanti mungkin gue bakal bikin video review dari si iPhone SE 2020 ini. Dan kira-kira teman-teman ada nggak nih yang pengen ditanyain dari iPhone SE 2020? So teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah dan let me know ya kira-kira apa yang pengen teman-teman tahu tentang si iPhone SE 2020 ini. So, jadi palingan segitu dulu aja video hunting gua tentang iPhone SE 2020. Like kalau teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.